Cerita novel Kaisar Penentang Langit. Selamat menyimak dan menikmati. Bab 1146-1148. Di atas langit, ada banyak setan dan setan menguasai dunia. Aura iblis dan iblis penuh energi, mencoba menghancurkan umat manusia ini. Orang-orang kuat dari klan kuno seperti klan Yao, klan Qi, dan klan Xuandi semuanya menghela nafas. Klan kuno mereka mengirim orang-orang kuat untuk bernegosiasi, klan kuno terbunuh. Selain itu, orang-orang kuat dari klan Qi meledakkan kekuatan Qi Kaisar Yuan. Tapi itu tetap tidak menimbulkan bahaya apapun. Mungkinkah aku benar-benar tidak bisa melawan monster ini? Apakah Anda benar-benar ingin membiarkan iblis ini berkeliaran di alam spiritual? Mereka adalah suku kuno dengan tanggung jawab yang berat, tetapi saat ini, mereka tidak mampu bersaing dengan monster. Berdengung. Namun saat ini, sinar cahaya tiba-tiba bersinar. Apa yang terjadi? Pada saat yang sama, klan Yao, klan Qi, klan Li, klan Kaisar Xuan, Sekte Guqian, dan kekuatan lainnya menunjukkan tanda-tanda keterkejutan. Itu artefak kekaisaran setengah langkah. Tanpa kekuatan garis keturunan kita, siapa yang dapat mengaktifkan artefak kekaisaran setengah langkah? Petik 2. Ini adalah artefak kekaisaran setengah langkah yang memancarkan cahayanya sendiri. Klan kuno ini keluar. Senjata kekaisaran setengah langkah seperti penguasa Kaisar Yuan, pedang Kaisar Li, pagoda Kaisar Xuan, dan kuali Kaisar Gan kuno semuanya bergetar pada saat ini, dan semua kekuatan kekaisaran mereka memadat, melompat langsung ke suatu titik. Di Gunung Darah Daoqiong, kata-kata Lin Yan membuat Pu Yun, Hui Zhen, Ren Pingsheng dan lainnya terlihat terkejut. Pupil mata mereka seketika menjadi lebih besar. Pada saat itu, yang mereka lihat bukanlah seorang anak laki-laki, melainkan seorang kaisar kuno yang berjalan dari langit dan bumi. Lin Yan berdiri dengan bangga, berdiri di Gunung Darah Daoqiong, mengguncang dunia dan mengguncang dunia. Hanya satu perhentian baginya sepertinya akan bertahan selamanya. Kaisar terlahir kembali. Semua orang memandang Lin Yan dengan keterkejutan yang tak terlukiskan. Lin Yan sebenarnya adalah kaisar yang terlahir kembali. Bum bum bum. Tapi saat ini, sinar cahaya itu sudah jatuh. Dalam sekejap, beberapa bayangan muncul. Ini adalah hantu yang dipadatkan oleh kekuatan setengah kaisar kuno. Setengah Kaisar Gugan dari Sekte Gugan, Kaisar Agung Xuan dari Sekte Kaisar Xuan, Qi Yuan dari klan Qi, dan lainnya semuanya terkondensasi. Saya Lin Yan, Kaisar Agung sejati 10.000 tahun yang lalu. Saya pernah menekan Kaisar Iblis Xuan Hai, membangun kota tinggi untuk melawan iblis, dan berperang melawan umat manusia dari segala arah. Meskipun saya tidak sama era sepertimu, aku berasal dari ras manusia yang sama. Meskipun aku tidak memiliki alam kaisar yang hebat, tapi hari ini, aku ingin meminjamkanmu energi kekaisaran untuk membantuku membunuh iblis berbicara, dan suaranya mengguncang Gunung Darah Daoqiongshan. Menghadapi setengah kaisar ini, mata Lin Yan mengandung emas berkilau. Sepertinya kaisar masih hidup, seperti penguasa langit dan bumi. Lin, Kaisar Lin. Setelah mendengar ini, Pu Yun memandang Lin Yan, kulit kepalanya mati rasa, dan dia segera membacakan sebuah nama. Mendengar ini, semua orang gemetar. Kaisar Lin dari 10.000 tahun yang lalu, memang, seperti yang diharapkan, bukan Tian Yu yang mengalahkan Kaisar Iblis Xuan Hai, tetapi Kaisar Lin. Ren Pingsheng dan yang lainnya juga kaget, tak heran pemuda ini luar biasa.
Tak heran ia mematahkan belenggu abadi dan memiliki perawakan tak tertandingi. Tidak mengherankan jika dia mampu menyingkat begitu banyak Imperial Dao dan bahkan menampilkan hukum Imperial Dao. Dia sebenarnya adalah Kaisar Lin dari 10.000 tahun yang lalu. Dia adalah pemimpin Tianzong, sekte nomor 1 di dunia. Kaisar Agung, Lin Yan. Sembahlah Kaisar. Hantu-hantu ini memiliki aura kaisar. Setengah kaisar adalah orang-orang paling luar biasa di dunia kecuali Kaisar Agung. Mereka berasal dari segala zaman dan semuanya merupakan orang-orang yang menakjubkan dan cantik di zaman itu. Mereka bangga dan tak tertandingi serta menolak untuk mematuhi siapapun. Mereka juga bertarung ke segala arah dan bangga dengan langit. Tapi hari ini, menghadapi Lin Yan, mereka menunjukkan kekaguman. Semua orang di dunia kagum pada Kaisar Agung. Bahkan setengah kaisar. Semua setengah kaisar, dengarkan perintahmu, dan energi kaisar akan memberkati tubuhku. Melihat pemandangan ini, Lin Yan menerimanya sebagai hal yang biasa, dan kemudian ekspresinya memadat dan dia tiba-tiba berteriak. Ledakan. Dalam sekejap, langit dan bumi meraung, dan aura kekaisaran menuju Lin Yan. Merasakan kekuatan ini, tubuh Lin Yan meraung. Energi kaisar bukanlah sesuatu yang dapat ditanggung oleh tubuhnya saat ini. Tubuh Lin Yan tiba-tiba bergetar, dan setengah dari jiwa kaisar bersinar. Saat ini, umat manusia berada dalam situasi seperti ini dan tidak punya pilihan lain. Jika dia tidak mengambil tindakan, 2/3 umat manusia mungkin akan musnah. Dia adalah Kaisar Agung di kehidupan sebelumnya. Meski sudah tidak demikian lagi, ini adalah ambisi Kaisar. Saat umat manusia dalam bahaya, ia tidak boleh berpangku tangan. Ledakan. Jiwa kaisar bersaing, seperti naga hitam yang tidak aktif yang keluar dari batu antara langit dan bumi, seperti pedang abadi yang terhunus. Pada saat ini, semua aura kekaisaran muncul di tubuh Lin Yan. Bunuh. Lin Yan lalu mengangkat kepalanya, matanya bersinar dengan cahaya keemasan dan tiba-tiba melonjak ke langit. Hanya satu kata yang menghancurkan kehampaan dan memenuhi udara. Setan dan monster di atas langit melebarkan mata mereka. Mereka sangat terkejut. Klan roh telah mundur dan klan kekaisaran telah tiada. Siapa yang berani bersaing dengan mereka? Namun kini, tiba-tiba muncul kekuatan yang mengejutkan dunia. Ini adalah apakah orang terkuat dari suku kuno mengambil tindakan? Apakah ini klan roh? Apakah ini aura kekaisaran? Apakah ini kekuatan yang ditinggalkan oleh kaisar kuno klan roh? Yang kuat semuanya melihat ke langit, merasa sangat terkejut. Celepuk. Di bawah aura kekaisaran, banyak penggarap yang tak terhitung jumlahnya langsung bersujud di tanah dan berlutut. Mata mereka dipenuhi dengan rasa kagum. Pada saat yang sama, di kuil kuno tempat patung Lin Yan diukir di perbatasan utara, seberkas cahaya muncul dari patung Lin Yan. Melihat cahaya ini, ekspresi lelaki tua bungkuk Kuan Ling tiba-tiba membeku. Di lautan darah di wilayah timur, cahaya di kuil, istana abadi, istana Tao, istana kekaisaran langsung menyala. Mata pelayan Yunyao, Xiaoyan langsung melebar dengan ekspresi keheranan, dan dia berkata perlahan, Master Sekte. Di perbatasan barat, sutra giok yang diberikan kepada Feng Qian ribuan tahun yang lalu di Villa Feng Qian tiba-tiba bersinar dengan cahaya kekaisaran. Tuan, pada saat itu, batu darah Nei Feng Qian tiba-tiba berbicara. Tidak hanya ketiga tempat tersebut, tetapi juga banyak tempat di alam spiritual pada saat ini. Sinar cahaya tiba-tiba memancar, yang semuanya mengejutkan banyak orang. Tuan, apakah ini keturunan Anda,
Atau, apakah Anda masih hidup? Di sebuah gua di hutan belantara, seorang manusia purba bergumam. Dia mengandalkan nafas tempat ini untuk menutupi waktu dan hidup selama ribuan tahun. Meski begitu, dia sudah pucat dan tidak lagi terlihat awet muda seperti dulu. Ledakan. Di bawah raungan ini, Lin Yan datang ke kedalaman langit dan menatap iblis di sini. Aura langit dan bumi semuanya terkondensasi di bawah perintah kaisar ini. Teriak Lin Yan, dan kemudian aura langit dan bumi mengembun seketika, berubah menjadi pedang raksasa kuno dalam sekejap. Saat itu, dia adalah tubuh pedang. Satu pedang bisa membelah langit dan bumi. Hari ini, demi umat manusia, dia menggunakan pedang lagi. Di atas gunung darah Daoqiong, tubuh halus Lingqi telah menegang. Pada saat itu, bayangan melewati pikirannya, dan energi misterius tiba-tiba menjadi bergejolak. Hal ini membuat suasana Lingqi tampak berbeda. Lin Yan, kamu masih berhutang pernikahan padaku. Aku telah mengejarmu selama ribuan tahun. Dalam hidup ini, kamu tidak akan pernah mengecewakanku. Kami akan tinggal bersama Anda selama ribuan tahun dan tidak pernah meninggalkan Anda. Pegang tanganmu dan jadilah tua bersama. Anda melahirkan, saya akan mengikuti. Jika kamu mati, aku akan menemanimu. Anda adalah kaisar, dan saya akan menemani Anda menguasai dunia. Anda adalah manusia fana, dan saya akan kembali bersama Anda. Selama bertahun-tahun, cinta ini tidak berkurang sedikit pun. Melihat pemuda yang berdiri di langit, senyuman di bibir Lingqi menjadi lebih dalam, seperti bunga terindah yang mekar di tanah suci. Kemudian energi misterius di tubuhnya kembali tenang, dan kemudian Lingqi pingsan di gunung darah Daoqiongshan. Langit itu abadi dan energi kaisar tidak terbatas. Pedang raksasa itu terbang melintasi langit dan menebas secara tiba-tiba. Dengan satu pedang jatuh, dunia akan hancur. Tertawa. Kekosongan itu dipotong hingga ke kedalaman, dan semua energi iblis dan iblis di tempat ini dimusnahkan oleh kekuatan pedang ini. Kaisar Lin. Sebuah suara terdengar di dalam aura iblis. Dia adalah orang kuat dari klan iblis dan hidup ribuan tahun yang lalu. Klan iblis berbeda dari klan manusia, seperti klan binatang, umur mereka panjang dan pendek. Klan iblis yang kuat ini berasal dari klan iblis penyu naga. Sekarang pemuda itu menggunakan seni bela diri dan pedang yang sama. Energi pedang menyapu segala arah, bercampur dengan aura familiar, dan kekuatan senjata kekaisaran setengah langkah seperti penguasa Kaisar Yuan dan kuali Kaisar Gan kuno. Kekuatan ini mengguncang 10 arah dan segera membombardir mereka. Xuan Hai, Kaisar Agung dari klan iblis, akan membuka segelnya. Semua orang di klan iblis tahu bahwa Kaisar Lin lah yang menyapu bersih iblis ribuan tahun yang lalu. Untuk melindungi reputasinya, Tianyu menandatangani kontrak dengan klan iblis dan klan iblis. Selama kita tidak mengatakan kebenaran tentang ribuan tahun yang lalu, dia mengizinkan kita meninggalkan alam iblis. Sekaranglah saatnya klan iblis dan klan iblis kita menindas manusia berlomba lagi, tapi aku tidak menyangka akan bertemu denganmu lagi. Di bawah kekuatan pedang, pria kuat dari klan iblis berkata. Tapi setelah kata-katanya jatuh, dia akhirnya dimusnahkan di bawah energi pedang yang tak terbatas. Saat pedang jatuh, dunia menjadi jelas. Pembudidaya monster dan iblis yang tak terhitung jumlahnya menatap ke langit, sangat terkejut. Di langit, pedang besar dengan kekuatan spiritual yang kental berdiri di langit. Kekosongan itu pecah, tetapi mereka tidak dapat melihat dengan jelas entitas apa yang menyerang. Tianyu, mata Lin Yan terfokus, dengan niat membunuh yang kuat.
Semua monster dan iblis meninggalkan alam iblis, dan bukan hanya Tian Yu yang takut. Terlebih lagi, dia sebenarnya takut monster dan iblis akan mengatakan yang sebenarnya. Umat manusia tidak mengetahui segalanya tentang perang 10.000 tahun yang lalu, tetapi orang-orang kuat dari ras iblis dan ras iblis mengetahuinya. Ribuan tahun yang lalu, Lin Yan membunuh alam iblis dengan kaget. Siapa yang tidak mengetahui kekuatan Master Sekte Lin? Setelah menyatakan dirinya sebagai kaisar, Lin Yan pergi lebih jauh ke alam iblis untuk melawan Xuan Hai. Pertarungan itu mengejutkan seluruh dunia iblis. Tubuh iblis yang tak terhitung jumlahnya bergetar. Lin Yanlah yang sendirian menekan Xuan Hai dan menyapu alam iblis. Tian Yu benar-benar membiarkan iblis dan iblis keluar dari alam iblis hanya karena reputasi yang salah, membawa bencana yang tak ada habisnya bagi umat manusia. Namun, kesenjangan kekuatan antara dia dan Tian Yu terlalu besar. Bahkan jika ada kebencian, itu hanya bisa disembunyikan jauh di dalam hatinya. Bisakah semua setengah kaisar membantuku menyembunyikan aura dari tempat ini? Pada saat ini, Lin Yan berbicara. Berdengung. Dalam sekejap, senjata kekaisaran setengah langkah berdengung lagi, dan aura kekaisaran bersinar, lalu mengembun di sini. Namun, wajah Lin Yan masih serius. Kekuatan seperti itu tidak dapat dirasakan oleh para praktisi yang kuat itu, tetapi Tian Yu tidak dapat menyembunyikannya. Tian Yu sudah memiliki tubuh kaisar. Di bawah kekuasaan kaisar, Lin Yan berada di alam spiritual dan dia berada di alam kaisar. Jarak antara keduanya tidak diketahui. Memang lama sekali, tapi dia pasti merasakan sesuatu. Oleh karena itu, Lin Yan membutuhkan kekuatan yang lebih kuat untuk menutupinya. Tidak, kekuatan jiwa kaisar akan menghilang. Wajah Lin Yan tiba-tiba menjadi sangat pucat. Semua kekuatannya berasal dari jiwa kaisar ini. Tanpa jiwa kekaisaran ini, dia tidak akan mampu meledakkan kekuatan kekaisaran, apalagi menahan kekuatan kekaisaran dalam senjata setengah langkah kekaisaran. Jika kekuatan jiwa kaisar menghilang, saya tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mengolah dan memadatkannya, bahkan jika saya mengandalkan teknik jiwa surgawi. Dan jika itu menyebar, dia tidak akan bisa lagi menggunakan kekuatannya untuk menutupi auranya. Jika dia tidak menutupinya, meskipun dia menyelamatkan umat manusia, dia pada akhirnya akan dibunuh oleh Tian Yu. Dia masih memiliki misi dan memikul tanggung jawab berat umat manusia. Jika dia mati, iblis pasti akan membantai seluruh manusia lagi di masa depan. Tian Yu dan Tianzong saat ini sudah berbeda dengan ribuan tahun yang lalu. Tian Yu tahu bahwa dia bukan tandingan Xuan Hai, jadi dia hanya bisa menyembunyikan kebenaran ribuan tahun yang lalu dan memperhitungkan reputasinya sendiri. Jika ini terus berlanjut, umat manusia akan dirugikan olehnya. Saya menggunakan kekuatan guru surgawi untuk membuat tebing darah di tanah terlarang hidup dan mati menutupi atmosfer tempat ini. Teriak Lin Yan lagi. Setelah kata-kata itu jatuh, aura muncul di area terlarang hidup dan mati, menuju tempat ini, tetapi aura ini sangat lemah. Meskipun Lin Yan adalah seorang Master Tiangen, bagaimanapun juga, dia hanya berlatih dengan sangat lemah tingkat. Sekarang Lin Yan tidak bisa berbuat apa-apa terhadap tanah terlarang hidup dan mati. Mungkinkah, inilah satu-satunya akhir? Mata Lin Yan menunjukkan ekspresi galak. Berdengung. Pada saat ini, benih pola kaisar di tubuh Lin Yan bersinar terang, berusaha menutupi langit dan matahari. Namun kekuatannya terlalu lemah. Bagaimana aura kekaisaran bisa dengan mudah disembunyikan? Tertawa.
Tiba-tiba kelinci terbangun dan mengeluarkan aura misterius. Ini bukanlah kekuatan spiritual atau kekuatan jiwa. Apalagi aura ini memiliki cita rasa menipu dunia. Namun nafas ini hanya bertahan sesaat, namun kemudian menghilang. Aura Lin Yan masih tidak bisa disembunyikan. Hal ini juga menghabiskan energi kelinci. Dia tiba-tiba terbangun dan sekarang tertidur lagi. Entah itu benih berpola kaisar atau kelinci ini, semuanya tidak dapat disembunyikan. Berdengung. Namun saat ini, seberkas cahaya bersinar lagi. Itu adalah liontin giok di uji suanyu milik Lin Yan. Liontin giok ini memiliki pola bunga dari sisi lainnya. Ini adalah liontin giok yang diberikan gadis kecil Chan Chan kepada Lin Yan di aula pengorbanan di kota Meteor. Pada saat itu, kekuatannya telah habis, tetapi pada saat ini, ia meledak dengan cahaya. Cahaya ini langsung menyelimuti segalanya. Kumpulkan seluruh aura ini, lalu tutupi. Ini sungguh luar biasa. Pada titik ini, Lin Yan menghela nafas lega. Klik, dan liontin giok itu benar-benar hancur dan berubah menjadi abu pada saat ini. Chan Chan, dari mana asalmu dan dari era apa kamu berasal? Liontin giok bunga apa dari sisi lain ini? Lin Yan sedikit terkejut dan menghela nafas dalam hatinya. Harta karun ini tidak memiliki kekuatan lagi. Namun tetap memancarkan cahaya yang mampu menutupi aura kaisar. Itulah aura seorang kaisar. Hampir mustahil untuk ditutup-tutupi. Tapi bagaimanapun juga, itu masih tertutup oleh liontin giok bunga di pantai seberang. Namun sekarang, liontin giok bunga di pantai seberang telah hancur total dan berubah menjadi debu. Setelah menghidupkan kembali hidupnya, kekuatannya masih terlalu lemah, tapi bagaimanapun juga, dia baru saja hidup belum lama ini, jadi kekuatan semacam ini tidak buruk. Puncak gunung, matanya menatap ke arah alam spiritual. Keduanya dipisahkan oleh ratusan juta gunung. Tapi sepertinya tidak ada yang bisa menghalangi pandangannya. Arah pandangannya adalah ke tempat Lin Yan berada. Dan kata-katanya sepertinya berbicara tentang gadis kecil Chan Chan. Apa yang bisa kulakukan dalam hidup ini terbatas. Ras manusia, aku masih harus melihatmu. Pembohong tua itu membuka mulutnya sedikit, lalu menatap ke langit. Ada pesona yang tak terlukiskan di matanya. Memanggil. Saat ini, Lin Yan juga jatuh dari langit. Kekuatan jiwa kaisar menghilang dan dia kembali ke keadaan sebelumnya. Pu Yun, Hui Zhen, Ren Pingsheng dan yang lainnya memandang Lin Yan dengan tatapan kagum. Saat aku sekarat, aku bisa melihat rahmatku sebagai kaisar agung umat manusia, dan aku akan menjalani hidup ini. Pu Yun menarik napas dalam-dalam. Sayang sekali apa yang dilakukan Kaisar Lin ribuan tahun lalu dibutakan oleh Tian Yu, dan orang-orang bodoh di dunia tidak dapat melihatnya. Jadi Kaisar Lin menambahkan setelah ribuan tahun keburukan, hari ini saya berterima kasih kepada Kaisar Lin atas nama rakyat langit dan bumi. Amitabha, Hui Zhen dan yang lainnya juga mengatupkan tangan. Hingga saat ini, tidak ada penyesalan di hati mereka. Langit dan bumi bergemuruh, dan vitalitas di dalamnya menghilang lagi. Pada saat ini, mereka tahu bahwa setengah hari yang dipinjam Lin Yan untuk mereka akhirnya telah tiba. Kehidupan mereka juga berakhir pada saat ini. Semuanya, pahala kalian tidak dapat diukur. Pada saat ini, Pu Yun melihat ke arah Hui Zhen, Ren Pingsheng dan lainnya, dan juga melihat tulang belulang umat manusia di tanah. Semua orang tahu arti mendalam dari Pu Yun. Yang mereka lindungi adalah Kaisar manusia. Dengan Lin Yan dan Kaisar Lin dari 10.000 tahun yang lalu di sini, umat manusia tidak perlu khawatir dalam kehidupan ini. Tuan,
Semoga perjalananmu menyenangkan, kata Lin Yan sambil melihat orang-orang ini. Berdengung. Dalam sekejap, nyawa semua orang lenyap, dan tidak ada lagi nafas. Lin Yan juga menghela nafas. Mereka memberikan nyawanya demi umat manusia dan tidak boleh tinggal diam di sini. Ledakan. Pada saat ini, Lin Yan mengulurkan tangan dan bergerak, dan dalam sekejap, bebatuan Gunung Qiangshan di jalur darah hancur berkeping-keping. Meskipun dia tidak lagi memiliki berkah aura kaisar, dia kini telah menembus pencerahan tingkat kelima, dan juga telah melanggar hukuman surga. Dengan kekuatan-kekuatan yang menentang surga di tubuhnya, dia telah mencapai tingkat pencerahan tingkat kelima. Di bawah kendali kekuatannya, bebatuan tersebut tiba-tiba retak dan kemudian berubah menjadi sarkofagus. Berdengung, Lin Yan mengambil tindakan, dan semua tulang orang-orang ini jatuh ke bawah sarkofagus. Kemudian Lin Yan melihat ke arah Ling Qi. Saat ini, Ling Qi sedang berbaring dengan tenang di tanah. Kaisarnya tidak dapat mengungkapkannya, tetapi orang di depannya adalah Ling Qi. Lin Yan tidak tega membiarkan Lin Yan memurnikan obat mujarab dan menghapus ingatannya tentang periode ini. Pada saat ini, Ling Qi terbangun dengan santai di pelukan Lin Yan. Lin Yan, apa yang terjadi? Saat ini, Ling Qi bertanya. Kamu tidak tahu? Lin Yan bertanya sambil menatap Ling Qi. Entah bagaimana, tiba-tiba sebuah bayangan muncul di benakku, dan aku tidak tahu segalanya lagi. Ling Qi berbicara, matanya dipenuhi kebingungan. Dia hanya ingat bahwa Lin Yan bertentangan dengan keinginan surga dan meminjam setengah hari hidupnya untuk Puyun dan yang lainnya. Kemudian sebuah bayangan muncul di benaknya, dan sepertinya ada energi yang melonjak di tubuhnya, dan dia tidak tahu apa-apa. Melihat Ling Qi, Lin Yan sedikit terkejut. Ketika dia membuka mulut untuk mengatakan bahwa dia adalah Kaisar Agung, Ling Qi jelas tidak pingsan. Xiao Xi tidak mungkin berbohong pada dirinya sendiri. Terlebih lagi, Lin Yan terlalu akrab dengan Ling Qi. Di bawah tatapannya, mata Dao terbuka, dan Lin Yan menunjukkan ekspresi keheranan. Energi misterius di tubuh Ling Qi justru menjadi lebih kuat. Lin Yan sering menggunakan mata Tao untuk melihat Ling Qi, dan energi misteriusnya tidak banyak berubah. Tapi sekarang, tiba-tiba menjadi intens. Mungkinkah semuanya terjadi begitu saja? Apakah ini ada hubungannya dengan energi misterius di Ling Qi? Apa sebenarnya ini? Itu membuat Lin Yan semakin penasaran. Namun, ini membuat Lin Yan menghela nafas lega. Jika Ling Qi mengetahui identitasnya, dia mungkin tidak tahu bagaimana dia akan memandang dirinya sendiri lagi. Ayo pergi. Aku khawatir akan ada kekacauan di kota Zhongling. Masih ada beberapa hal yang harus kita lakukan. Dengan berkah aura kaisar, dia berdiri di langit dan melihat ke arah kota Zhongling. Dia melihat kekacauan di dalam, dan keluarga Ge mungkin sedang menuju paviliun Yun Xiao, Sekte Daoyuan, dan kekuatan lainnya, bukan? Keinginan lama Ren Pingsheng dan penatua tertinggi paviliun Yun Xiao adalah untuk menggabungkan kedua sekte tersebut. Mereka rela mengorbankan diri demi kemanusiaan. Dalam satu pertempuran, terlalu banyak monster yang terbunuh. Jika keinginan lama mereka tidak terpenuhi, dan jika Sekte Daoyuan dan paviliun Yun Xiao dihancurkan oleh keluarga Ge, akan sulit bagi Lin Yan untuk menjelaskan kepada jiwa mereka yang telah mati. Gebu, Ge Jing. Kali ini, Lin Yan menarik napas dalam-dalam. Jika kekuatan jiwa kaisar tidak hilang, dia akan memusnahkan keluarga Ge dengan satu pedang. Fiuh. Pada saat ini, Lin Yan dan Ling Xi meninggalkan tempat ini,
lalu membuka susunan teleportasi kosong dan menuju kota Zhongling. Kota Zhongling memang sedang kacau sekarang. Di masa lalu, iblis yang kuat mengambil tindakan, seolah-olah membunuh negosiator kuat dari suku kuno, yang membuat takut semua orang, tetapi sekarang keberadaan misterius mengambil tindakan, menekan semua pihak, dan membunuh iblis. Meski begitu, serangan iblis telah menyebabkan banyak orang panik. Mungkinkah kekuatan semacam itu merupakan perwujudan dari nenek moyang saya? Seorang pria kuat dari suku Li bertanya. Saya khawatir nenek moyang telah memanifestasikan diri mereka. Kata kakek Yao Xiaoqian, Yaoqian di klan Yao. Semua suku besar kuno dan kekuatan kuno membayangkan seperti ini. Bagaimanapun, pemandangan ini terlalu sulit untuk dijelaskan. Senjata kekaisaran setengah langkah miliknya tiba-tiba melepaskan kekuatannya, dan kemudian berisi kekuatan dahsyat yang menyapu seluruh dunia dan membunuh iblis. Senjata kekaisaran kami hanya dapat digunakan oleh orang-orang yang memiliki garis keturunan kami sendiri. Hanya penjelasan ini yang masuk akal. Namun, pada saat ini, mereka menatap ke langit dan menemukan bahwa roh jahat dan energi iblis telah mengembun lagi. Melihat iblis itu muncul kembali, Yaoqian dan yang lainnya sangat marah, lalu tiba-tiba mengambil tindakan dan menuju ke langit. Ledakan. Dalam sekejap, langit dan bumi bergemuruh, mengguncang segala arah. Iblis itu, ada di sini lagi. Melihat ke langit, banyak orang terkejut. Bahkan ekspresi Lin Yan kental, tapi langsung rileks. Iblis sebelumnya sangat kuat, setan yang datang sekarang jauh lebih lemah. Dia awalnya berpikir bahwa dia membunuh iblis-iblis itu dengan satu pedang dan dapat menakuti iblis-iblis lain, tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa iblis-iblis ini begitu ganas sehingga mereka berani menyerang lagi. Namun, Lin Yan tidak terlalu khawatir. Dia merasakan auranya mengepul, dan orang-orang kuat dari suku kuno sekali lagi mengambil tindakan untuk bersaing dengan mereka. Agaknya, dalam situasi ini, iblis-iblis itu mungkin tidak dapat menimbulkan terlalu banyak masalah, bukan? Tapi itu berbeda. Di sekte Dao Yuan itu, Muzan dan yang lainnya berkumpul. Di depan mereka ada Gebu dan yang lainnya. Aura keluarga Ge sangat luas dan panjang, bahkan lebih tak terkalahkan. Karena iblis-iblis itu terbunuh, Gebu terkejut, tetapi kemudian iblis-iblis itu muncul lagi, dan senyuman di bibirnya menjadi sedikit lebih dalam. Gebu, kamu mengkhianati umat manusia dan menjadi budak iblis. Apakah kamu tidak takut diejek oleh umat manusia? Teriak Muzan sambil menatap Gebu. Bagaimana kamu, anak nakal, bisa mengerti apa yang aku lakukan? Dunia hanya menertawakan yang lemah dan tidak pernah berani menertawakan yang kuat. Kata Gebu, lalu berkonsentrasi, apa menurutmu hanya dengan mengandalkanmu, kamu bisa melakukan hal yang sama? Kamu dapat mempertahankan tempat ini. Ren Pingsheng, jika yang lain pergi, kamu tidak punya pilihan selain mati. Biarkan aku membunuh kalian semua hari ini, untuk menghindari masalah di masa depan selamanya.